apa. Jadi di sini rupanya ada yang bawa penerang. Namanya center news. Senternya pakai S. Kalau pakai S berarti tahu. Oke, udah ya. Udah, Pak. Siap. Silakan Mas Abdul Ghafur Sangaji dan nanti mungkin ditambah Gus Soleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman media. Hari ini hari Jumat, mudah-mudahan menjadi hari yang barokah buat kita semua. Dan pada hari ini, maaf. ya, tanggal 2 Juli 2026, tanggal 3 Juli 2026 telah selesai rangkaian sidang pra-peradilan dari mulai pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban dari termohon, kemudian ada juga replik atau tanggapan kami terhadap jawaban termohon yang Polda Jaya, kemudian juga ada duplik dari termohon, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan atau diikuti selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Kami mengajukan 3 saksi, 1 ahli, kemudian sekian daftar alat bukti, kemudian termohon dari Polda Metro Jaya juga hanya mengajukan 1 ahli dan sekian daftar alat bukti. Nah, hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan bisa live streaming juga, ya, kecuali kemarin untuk pemeriksaan saksi. Nah, dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci, ya, yaitu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan ada 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari hakim pra-peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari hakim pra-peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra-peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi, ya. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privacy, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan, ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra-peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy, ya. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Pendapat ahli yang kami ajukan itu tentu confirm bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai, ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dan
menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif.